Supporter Indonesia terlalu gila, tuan rumah dibuat sadar gila penonton Timnas Indonesia. Stadion full merah padahal bermain di Korea. Timnas Indonesia U20 akhirnya menyelesaikan laga di Korea dengan anti klimaks setelah anak asuh Indra Syafri ini tak mampu menahan gempuran tuan rumah dan harus mengakui keunggulan Korea dengan skor akhir 3-0. Pada laga ini, Indra Syafri menurunkan komposisi pemain yang sama saat Timnas Indonesia U20 mengalahkan Argentina dengan skor 2-1 di pertandingan pembuka turnamen mini. Pelatih berpengalaman di kelompok usia muda sepertinya sudah menemukan pemain ideal yang bakal diturunkan di kualifikasi Piala Asia 2025 U20. Korea Selatan U20 tampil menekan sejak menit pertama dibunyikan. Pola permainan pressing ketat yang mirip dengan Thailand membuat Doni Tri Pamungkas dan kawan-kawan dipaksa bermain agak di garis pertahanan. Laga baru berjalan 5 menit, tuan rumah berhasil membuka keunggulan melalui sundulan Shin Min Ha usai memanfaatkan sepak pojok. Skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Korea Selatan. Timnas Indonesia mencoba untuk merespon, namun hingga 20 menit pertama skuad Garuda Muda masih kesulitan untuk menembus jantung pertahanan Korea Selatan U20. Bahkan Rizky Afrizal dan kawan-kawan belum mampu melepaskan tendangan yang mengarah ke gawang tuan rumah. Sebaliknya, Korea Selatan U20 yang begitu leluasa mengintimidasi pertahanan skuad Garuda Muda berhasil menambah keunggulan menjadi 2-0. Gol kedua tercipta melalui tendangan mendatar Kim Tae-won usai memanfaatkan umpan akurat Hong Se-kyun di menit ke-25. Di menit ke-32, Indra Syafri menarik keluar Luis Figo dan memasukkan Aditya Warban. Tapi perubahan yang dilakukan itu justru menghasilkan gol ketiga untuk Korea Selatan U20. Berawal dari sepak pojok Kim Dong-min, Hang Sok-hyun berhasil menyelesaikan umpan tersebut dengan sundulan di menit 32. Di sisa waktu pertandingan, Indonesia U20 masih berada di bawah tekanan. Sementara Korea Selatan U20 terus membarbardir pertahanan Garuda Muda yang dikawal Michelle Hamzah Osman. Beruntung hingga interval bertambah, skor 0-3 keunggulan Korea Selatan U20 tak berubah. Memasuki babak kedua, situasi tak memperlihatkan perubahan yang signifikan. Meski Timnas Indonesia sudah mencoba melakukan berbagai cara untuk membongkar ketatnya lini tengah Korea. Doni Tri yang sudah mencoba membantu melakukan penyerangan lewat sisi kiri tak mampu berduet seperti biasa dengan Rizky Afrizal dengan kecepatannya. Semakin ditekan, Garuda Muda tak mampu melakukan umpan-umpan yang baik serta kontrol bola yang terburu-buru. Hal ini menyebabkan Korea mampu menguasai pertandingan. Namun meski kalah, saat ini media Korea menyoroti banyaknya supporter Indonesia yang datang ke stadion meski ini hanya laga uji coba. Mereka menuliskan fanatisme Indonesia di Korea membuat malu Federasi Korea yang tak mampu menunjukkan supporter tuan rumah mengisi bangku penonton meski hari libur.
Kegilaan supporter timnas Indonesia memang sudah tak bisa ditandingi lagi. Harusnya ini dijadikan contoh untuk Korea ke depannya. Tulis The Spy dalam judul berita mereka. Memang harus kita akui para WNI yang bekerja di Korea saat ini sedang libur dan berkumpul jadi satu untuk mendukung para pemain muda berjuang melawan tim tuan rumah. Bahkan supporter Indonesia mengalahkan jumlah supporter Korea yang hanya segelintir saja di tribun penonton. Itu bisa kita lihat saat bendera Korea hanya menyempil sedikit di balik lautan merah yang memenuhi stadion. Dan meski kalah, para supporter yang datang tak ada yang menghujat pemain karena mereka tahu ini hanya laga uji coba dan bagus untuk menambah mental bermain anak asuh Indra Syafri ini. Sebab target kita saat ini adalah bisa lolos ke AFC U20 tahun 2025 dan mampu lolos secara langsung pada Piala Dunia U20 nantinya. Dan di laga ini tak hanya media yang menyorot supporter fanatik yang dimiliki oleh Indonesia, namun para pemuda Korea pun juga iri bisa mendapatkan dukungan sebanyak itu meski hanya laga uji coba saja.